Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Ketika cahaya keemasan di telapak tangan Luo Xiong menyapu, banyak pilar cahaya energi melesat keluar dari cakram formasi. Cahaya keemasan berkedip-kedip membentuk banyak rune misterius di langit di atas manor awan surgawi. Banyak gugusan cahaya keemasan besar berkumpul di kehampaan, saling terkait satu sama lain hingga menyelimuti seluruh manor awan surgawi. Baru kemudian, mereka perlahan berhenti. Pada akhirnya, formasi besar yang menutupi langit akhirnya terbentuk. Aura dan tekanan yang sangat besar melonjak keluar dari formasi tersebut. Kekuatan tekanan ini tidak lebih lemah dari wudhu. Apakah ini kekuatan cakram formasi kelas 9? Sungguh mengerikan. Xiaoyan berdiri di dalam formasi itu. Dia merasakan aura dan tekanan yang menakutkan yang menyelimutinya. Aura ini benar-benar menakutkan. Dengan kultivasi kelompok Luo Xiong sebagai leluhur asal, mereka benar-benar mampu mengumpulkan aura menakutkan yang sebanding dengan ahli yang mulia asal. Sulit untuk membayangkan seberapa besar kekuatan yang akan ditunjukkan oleh cakram bintang jika seorang yang mulia asal mengendalikannya. Sudah diperbaiki ya. Ekspresi wudhu berubah serius ketika melihat formasi mengerikan yang menyelimuti seluruh manor awan surgawi. Selain 7 pahlawan dari klan Luo, dia tentu pernah mendengar reputasi cakram bintang besar. Jika cakram formasi tingkat 9 melepaskan kekuatan sejatinya, itu akan menjadi keberadaan mengerikan yang dapat bersaing dengan ahli di tingkat suci asal. Meskipun orang yang mengendalikannya hanya berada di level leluhur asal, kekuatan formasi ini tidak dapat diremehkan. Wudhu, mari kita lihat apakah kamu, seorang yang mulia asal, lebih kuat, atau apakah formasi pelindung klan Luoshi lebih kuat. Teriakan dari mulut Luo Xiong baru saja terdengar ketika 7 sosok di langit dengan cepat menyebar. Masing-masing dari mereka berdiri di bagian yang berbeda dari formasi dan menjaganya. Saat origin ki dan kekuatan spiritual terus mengalir masuk, aura formasi menjadi semakin menakutkan. Namun, Xiaoyan terkejut melihat ekspresi wudhu berangsur-angsur pulih dalam menghadapi respon yang begitu kuat dari 7 pahlawan klan Luo. Sudut mulutnya bahkan terangkat menjadi senyum dingin. Hal ini menyebabkan perasaan di hati Xiaoyan sedikit tidak nyaman. Ketika kekuatan di dalam formasi itu mencapai titik kritis tertentu, wudhu tertawa mengejek. Pandangannya yang acuh tak acuh perlahan menyapu ke 7 orang itu satu persatu. Pada akhirnya, dia melirik Xiaoyan dan yang lainnya sebelum membuka mulutnya dan berkata, Luo Xiong, aku benar-benar terkejut bahwa cakram bintang besar surgawi dapat diperbaiki. Namun, aku sudah mengatakan bahwa jika kita bertarung hari ini, maka manor awan surgawi akan tamat. Ini tidak akan pernah berubah. Setelah kata-kata dingin dari mulut wudhu terdengar, dia tiba-tiba bertepuk tangan. Tepukan tangan yang berirama bergema di langit. Ruang kosong di samping tubuhnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berjubah hitam dan berambut abu-abu muncul di ruang kosong. Ekspresi 7 pahlawan klan Luo dalam formasi berubah drastis saat lelaki tua ini muncul. Guilo! Ketika seruan itu terdengar, aura agung di dalam formasi itu tanpa sadar melonjak. Banyak orang di kota bawah mengangkat kepala mereka untuk melihat sosok manusia yang sekali lagi muncul di langit. Guilo? Apakah dia wakil ketua sekte istana hantu? Guilo? Mengapa dia juga datang? Kultivasi orang ini telah mencapai level yang mulia asal beberapa tahun yang lalu. Dia adalah ahli yang mulia asal yang terkenal di wilayah tengah. Mengapa dia terseret ke dalam masalah antara manor awan surgawi dan sekte Duai hari ini? Situasinya tidak baik. Jika Guilo dan sekte Duai bergandengan tangan, maka sekte Duai akan memiliki 2 yang mulia asal di pihak mereka. Bukankah manor awan surgawiku akan dalam bahaya? Kemunculan Guilo langsung menimbulkan kegemparan di kota bawah. Emosi banyak orang yang tak dapat dibendung, termasuk 7 pahlawan klan Luo Xiong dan yang lainnya. Mereka juga tidak pernah membayangkan bahwa sekte istana hantu benar-benar akan ikut serta dalam pertikaian antara kedua belah pihak. Pada saat ini, ekspresi Xiaoyan yang awalnya serius menjadi jauh lebih suram setelah mendengar perbicaraan semua orang di kota bawah. Karena dia adalah anggota sekte istana hantu, dia secara alami mengerti mengapa Guilo ini akan muncul di tempat ini. Guilo, sekte istana hantu tidak pernah ikut campur dalam pertikaian antara manor awan surgawi dan sekte Duai. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau benar-benar akan mengambil tindakan atas nama sekte Duai. Ekspresi Luo Xiong serius. Siapa yang mengira sekte kuil hantu benar-benar akan ikut campur tangan dalam pertempuran besar seperti itu? Kalau begitu, situasi di manor awan surgawi tidak baik. Hahaha, tetua pertama salah paham. Sekte istana hantuku tidak akan ikut campur dalam masalah antara kedua klan kalian. Kali ini,
Aku datang hanya untuk Joyen. Dia adalah orang yang ditunjuk oleh ketua sekte kita untuk ditangkap. Karena dia telah datang ke wilayah tengah dan aku mengetahuinya. Tentu saja, aku berkewajiban untuk membawanya kembali. Jika ada yang mencoba menghentikanku, aku tidak punya pilihan selain menyinggung mereka. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi anggota klan Luo, baik yang berada di kota bawah maupun di langit, langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Pandangan banyak orang tanpa sadar tertuju pada Joyen. Sulit dibayangkan bahwa seorang kaisar asal belaka benar-benar akan menyebabkan wakil ketua sekte dari istana hantu secara pribadi mengambil tindakan untuk menangkapnya. Ini terlalu sensasional. Pada saat ini, hati para anggota klan Wu tidak dapat menahan diri untuk tidak goyah sekali lagi. Jika hanya ada satu ahli yang mulia asal yang hadir, Wudu, maka Manor Awan Surgawi tentu saja tidak akan memiliki sedikit pun rasa takut. Namun, kemunculan Guilo langsung membalikkan situasi yang menguntungkan sekte Duai. Jika Manor Awan Surgawi masih melangkah maju untuk melindungi Joyen dan kelompoknya, mereka tidak ragu bahwa Guilo pasti akan bergabung dengan Wudu untuk menghadapi Manor Awan Surgawi. Pada saat itu, bahkan dengan perlindungan cakram bintang besar, akan tetap sulit bagi mereka untuk mengalahkan dua yang mulia asal. Hasilnya sudah jelas. Melepaskan atau tidak adalah pilihan lain yang harus diambil oleh Manor Awan Surgawi. Pada saat ini, hati Joyen juga dipenuhi dengan ketidakpuasan saat dia menyaksikan pemandangan di medan perang. Dia tahu bahwa membuat Manor Awan Surgawi mengambil resiko dan menggunakan seluruh kekuatan klan untuk menghadapi sekte Duai sudah sangat baik hati. Sangat sulit untuk memaksa mereka membuat pilihan sekarang. Sudah waktunya baginya untuk melangkah maju. Joyen menghela nafas dalam-dalam. Ia tersenyum getir sambil melirik dokter peri kecil dan yang lainnya di sampingnya. Ketika ia melihat ekspresi getir yang terungkap di wajah mereka, ia mengangguk pelan. Ia segera menoleh ke arah kelompok Luoxiong, membungkuk dan berkata, "Terima kasih banyak atas perhatianmu selama beberapa hari terakhir. Masalah hari ini berawal dari junior ini, dan akulah yang harus mengakhirinya. Karena itu." Tubuh Joyen tiba-tiba berbalik sebelum kalimatnya selesai. Dia menatap Guilo yang berada agak jauh. Niat membunuh memenuhi matanya saat Origin Ki di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar. "Biarkan aku menghadapinya." Origin Ki yang tak terbatas menyerbu keluar dari tubuh Joyen setelah teriakan keras dari mulutnya. Aura yang mencengangkan membumbung ke langit. "Hehehe, auramu tidak buruk, tapi kekuatanmu terlalu lemah. Kau pada dasarnya hanya seorang kaisar asal. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri jika kau ingin pamer di depan penguasa ini." Guilo terkekeh dingin saat melihat reaksi Joyen. Cahaya di mata tuanya menyeramkan menjadi semakin dingin. "Hehehe, apa kau tidak malu untuk menindas seorang junior secara terang-terangan? Kenapa kau tidak membiarkan orang tua ini menghadapimu saja?" Namun, saat Guilo tertawa dingin, sebuah suara tua terdengar dari tempat yang tidak diketahui dan perlahan bergema di samping telinga semua orang. Pada saat yang sama, ekspresi wajah tua Guilo langsung menjadi suram. "Wozu, kau seperti hantu yang tidak mau pergi. Aku tidak percaya kau mengikuti kami." Suara serak dan dalam Guilo perlahan keluar dari mulutnya. Saat suaranya jatuh, ekspresi semua orang yang mendengar kata-kata ini tidak bisa tidak berubah. Sulit membayangkan bahwa pertempuran antara Manor Awan Surgawi dan Sekte Duai benar-benar akan menarik perhatian ahli seperti itu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam 100 tahun hal seperti ini terjadi. Segera setelah itu, ruang di samping Joyen tiba-tiba mulai terdistorsi. Sosok seorang lelaki tua berjubah putih muncul di langit. Saat lelaki tua itu muncul, api surgawi di tubuh Joyen mulai bergetar tak terkendali. Mata hitam pekat Joyen sepenuhnya tertuju pada lelaki tua di sampingnya. Keadaan api surgawi yang aneh memungkinkannya untuk segera menemukan identitas lelaki tua itu. Hanya ada dua kemungkinan bagi api surgawi di tubuhnya untuk mengamuk. Entah lelaki tua itu telah memurnikan api surgawi seperti dirinya, atau dia adalah roh api surgawi. Api surgawi di dunia telah lama berubah menjadi roh. Selain dia, mustahil bagi orang lain untuk memurnikan api surgawi. Dengan kata lain, lelaki tua di hadapannya. "Hahaha, teman kecil, tidak perlu terkejut. Nasib antara kau dan aku sudah ditentukan sejak lama. Hari ini, kita sudah bertemu dan itu juga wajar. Jika ada hal lain, kita akan membicarakannya nanti. Untuk saat ini, mari kita fokus pada kelompok orang ini terlebih dahulu." Wozu hanya tersenyum tipis saat melihat ekspresi terkejut yang terpancar di wajah Joyen. Ia segera mengalihkan pandangannya dan menatap 7 pahlawan klan Wu di belakangnya yang berada dalam formasi. Ia tersenyum dan mengangguk sambil berkata, "Aku sudah lama mendengar tentang ketenaran 7 pahlawan klan Luo. Kalian memang luar biasa. Serahkan Guilo padaku, sedangkan Wudu, aku harus merepotkan kalian." Wozu menangkupkan tangannya ke arah mereka dengan sopan saat berbicara. Luoxiong dan yang lainnya buru-buru membalas sapaan itu ketika melihat ini.
Penampilan Woju di saat seperti ini sudah melampaui ekspektasi mereka. Terlebih lagi, dari cara dia memperlakukan Shoyen, sepertinya dia punya kesan yang baik terhadapnya. Hal ini tanpa sadar membuat mereka merasa ragu. Kapan Shoyen berkenalan dengan ahli seperti itu? Ketika Woju muncul, terjadi keributan di kota bawah. Keributan demi keributan terdengar satu demi satu. Woju adalah tetua pertama dari Sekte Awan Surgawi. Dia bahkan datang hari ini. Dari kelihatannya, dia seharusnya ada di sini untuk Willow. Sekte Awan Surgawi dan Sekte Istana Hantu selalu berselisih. Tetua pertama Woju memiliki cukup banyak prestis di sekte tersebut dan sangat kuat. Konon, tetua Woju pernah bertarung dengan Master Sekte dari Sekte Kuil Hantu. Meskipun hasil pertempuran itu belum diputuskan, dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan wakil Master Sekte Guilo. Dengan tindakannya hari ini, tampaknya Guilo akan kehabisan akal. Ketika semua orang melihat Woju muncul, hati mereka yang tegang menjadi tenang. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan Woju, Manor Awan Surgawi akan memiliki dua yang mulia asal. Dengan cara ini, situasinya akan seimbang lagi dan tentu saja tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Woju, kaulah yang mengacaukan situasi terakhir kali, menyebabkan bocah ini lolos dari kematian sampai sekarang. Jika kau berani campur tangan lagi hari ini, apakah kau benar-benar ingin melepaskan semua kepura-puraan keramahan dengan Sekte Kuil Hantuku? Ketika melihat kemunculan Woju, amarah di hati Guilo semakin memuncak. Di sisi lain, Shoyen langsung teringat dengan kejadian di selatan ekstrim saat itu. Meskipun saat itu ia tidak mengetahuinya, ia tahu bahwa dua orang ahli misterius yang telah mengambil tindakan karena dirinya. Sekarang, setelah mendengar perkataan Guilo, ia akhirnya mengerti bahwa dua orang ahli misterius yang telah campur tangan saat itu adalah Guilo dan Hojo. Ketika dihubungkan dengan Fallen Heart Flame yang telah dikeluarkan dari tubuhnya, tidak sulit bagi Shoyen untuk menebak bahwa tubuh asli tetua Woju tidak diragukan lagi adalah Fallen Heart Flame. Bocah, sekarang bukan saatnya untuk teralihkan. Meskipun aku yang tua ini dapat membantumu menunda Guilo, kamu harus berurusan dengan orang-orang yang tersisa sendiri. Woju tersenyum tipis dan mengingatkan Shoyen sambil meliriknya. Seketika, tubuhnya bergetar dan meninggalkan bayangan di tempat. Tubuhnya yang sebenarnya telah muncul di ruang kosong di depan Guilo. Guilo, mari kita selesaikan masalah ini di antara kita berdua. Teriakan itu baru saja terdengar ketika kedua sosok manusia itu bertabrakan. Di sisi lain, Ruochang dan kelompok tetua dari Manor Awan Surgawi sekali lagi bertabrakan dengan para ahli dari Sekte Duai. Pada saat yang sama, tatapan 7 pahlawan klan Wo juga mendarat pada Wudu di sisi yang berlawanan. Ekspresi di mata mereka menjadi semakin dingin saat tatapan Shoyen mengamati area tersebut. Sesosok manusia yang terbungkus jubah hitam tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok manusia itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang mata merah tua yang tersembunyi di balik topeng di balik jubah hitamnya. Shoyen awalnya terkejut saat melihat mata itu. Seketika dia melengkungkan mulutnya dan tertawa dingin. Jadi, ini adalah penguasa Aula Zun. Mengapa kau datang hari ini? Apakah kau datang untuk mati? Meskipun Shoyen hanya meliriknya, matanya yang aneh membuatnya mengenali orang di depannya sekilas. Dia secara mengejutkan adalah kepala Aula Zun yang telah diselamatkan oleh Guilo setelah pertempuran di selatan saat itu. Tidak disangka, orang ini benar-benar masih hidup dan berdiri di tempat ini. Hahaha, bocah berlidah tajam. Alasan mengapa aku gagal terakhir kali adalah karena kecerobohan ketua aula ini. Namun kali ini, ketua aula ini akan menghadapimu secara pribadi. Aku ingin melihat bagaimana kau akan lolos dari genggamanku. Ketua Aula Zun tersenyum tipis, kakinya perlahan melangkah maju. Gelombang kabut hitam aneh berhamburan dari balik jubah hitamnya. Sementara aura kuat juga menyebar dari dalam tubuhnya. Leluhur asal bintang 4 ya. Shoyen mengangkat alisnya dan ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar cukup beruntung untuk membuat terobosan dalam kultivasinya setelah pertempuran sebelumnya. Namun, meskipun demikian, dia masih belum berada dalam jangkauan ancaman Shoyen. Hari ini, ketua aula ini akan membalas penghinaan yang telah aku terima sebelumnya. Ekspresi wajah Shoyen tanpa sadar menjadi sedikit aneh saat mendengar perkataan kepala Aula Zun. Meskipun dia tidak tahu mengapa Tanglong meninggal, Shoyen saat ini mengerti satu hal. Setelah kultivasinya menembus level Kaisar Asal Bintang 2, jika dia melepaskan Angry Buddha Lotus Flame dengan seluruh kekuatannya, kemungkinan leluhur asal Bintang 4 tidak akan mampu menahannya. Karena Ketua Zun begitu percaya diri, mari kita putuskan hari ini juga siapa yang lebih kuat di antara kita. Shoyen mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia memutar tangannya dan kelima jarinya mengepal. Sebuah penguasa Swan hitam juga muncul di telapak tangannya. Api yang ganas menyelimuti penguasa Swan dan membuat suhu di sekitarnya langsung naik. Kepala Aula Zun mendengus dingin saat melihat ini.
Jubah hitamnya yang besar tiba-tiba bergoyang, dan kabut hitam pekat menyebar dengan cepat. Gelombang suara logam yang berbenturan dipancarkan dari kabut hitam. Seketika, beberapa rantai di sekelilingnya melesat keluar dari kabut hitam seperti ular berbisa. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu kabur. Kepala Aulazon tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Rantai-rantai itu segera berubah menjadi banyak baut petir hitam yang melesat ke arah Shoyan dalam garis lurus. Pada saat yang sama, Shoyan memegang penggaris berat di tangannya. Matanya acuh tak acuh saat dia menatap rantai yang melesat ke arahnya. Kakinya dengan lembut melangkah ke samping. Segera setelah itu, petir hitam langsung menembus ruang kosong di sampingnya. Penguasa Swan di tangan Shoyan tiba-tiba terangkat. Bilah penggaris yang lebar langsung menghantam ujung bawah rantai. Percikan api keluar dan kabut hitam yang menempel di rantai dengan cepat mencair seperti salju. Rantai juga terdorong mundur. Shoyan tidak berhenti setelah melemparkan rantai ke udara. Dia membalikkan pergelangan tangannya dan penguasa Swan di tangannya menari dengan cepat. Hanya dengan beberapa gerakan sederhana, dia telah memaksa kembali rantai yang telah melesat. Ekspresi di mata merah ketua Aulazon tanpa sadar mengeras. Segera, itu berubah menjadi tawa dingin. Kedua tangannya dengan cepat terangkat. 10 jaringnya saling bertautan saat segel terbentuk dengan cepat. Pada saat yang sama, lebih dari 10 rantai berwarna hitam melesat keluar dari kabut hitam yang bertahan di sekitarnya. Mereka terjalin dengan beberapa rantai dan berubah menjadi jaring logam besar yang menutupi Shoyan dari segala arah. Jaring pengikat jiwa. Dengan suara pelan, rantai besi raksasa itu telah menutupi tubuh Shoyan. Itu seperti sangkar yang memenjarakan di dalamnya. Pada saat yang sama, gelombang kabut hitam pekat keluar dari setiap rantai. Mereka berubah menjadi mulut berdarah besar yang menerkam tubuh Shoyan. Penguasa aliran tubuh 6 sendi. Ekspresi Shoyan berubah dingin saat dia melirik rantai hitam pekat yang mengelilinginya. Dia menjerit pelan dan melambaikan penguasa Swan di tangannya. Ketika sangkar rantai mendekat, api yang keluar dari bilah penguasa Swan akan mendesing dan bertabrakan dengan rantai. Kabut hitam akan berhamburan dan rantai akan sedikit terguncang. Ini berlanjut sampai penguasa Swan dan rantai benar-benar bertabrakan. Penguasa Swan berputar saat api meledak. Hanya ketika api meledak di titik tabrakan dengan rantai, Shoyan memanfaatkan momentum itu untuk menebaskan penguasa Swan. Dia memotong rantai dan melarikan diri dari sangkar. Shoyan menghela nafas pelan. Ia menatap kepala Aulazon dengan nada mengejek dan menyeringai. Dilihat dari penampilannya, kekuatanmu sebagai leluhur asal bintang 4 hanya biasa-biasa saja. Ucap Shoyan, kau sedang mencari kematian. Ekspresi kepala Aula langsung menjadi suram. Setelah teriakan marah, lebih dari selusin rantai hitam pekat sekali lagi melesat keluar. Rantai-rantai itu terbagi ke berbagai arah dan menerobos udara kosong dengan kecepatan seperti kilat. Saat mereka menargetkan titik-titik fatal di sekitar tubuh Shoyan, senyum dingin terpancar di mata Shoyan. Sebuah pikiran melintas di hatinya, dan kekuatan jalan agung dengan cepat berkumpul di ruang kosong di depannya. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual di antara alisnya tiba-tiba tersapu keluar. Rantai itu memotong ruang, hanya menyisakan bayangan Shoyan. Di ruang terdekat, sosok Shoyan perlahan mengeras. Saat dia membuka matanya, rantai hitam pekat itu melesat ke arahnya. Dia buru-buru mengedarkan origin ki di tubuhnya, menghindari rantai itu satu persatu. Saat dia membalikkan tubuhnya, api dengan cepat berkumpul di tangannya, berubah menjadi penggaris api yang bertabrakan dengan rantai. Pada saat yang sama, di tembok kota di bawah, sosok berjubah hitam perlahan melangkah keluar dari jalan agung. Dia memperhatikan pengejaran di langit dengan senyum mengejek di wajahnya. Orang ini tidak diragukan lagi adalah Shoyan yang asli. Adapun Shoyan di langit, yang kultivasinya sama dengannya, dia adalah produk dari 9 klon yang menyatu menjadi satu. Meskipun kultivasi 9 avatar akhirnya berhenti di puncak kelas Raja Asal, untungnya, kultivasi avatar tersebut sebanding dengan tubuh asli Shoyan setelah mereka bergabung menjadi satu. Hal ini menyebabkan seorang ahli setingkat kepala Aulazon tidak dapat membedakan yang asli dan yang palsu. Namun, saat Shoyan sedang menatap pertarungan antara klon dan kepala Aulazon di langit, sosok berjubah hitam diam-diam menatapnya di hutan tertentu yang diselimuti kabut beracun di luar kota. Sosok itu adalah Suzan. Sebagai murid sekte, dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran hari ini. Salah satu alasannya adalah untuk membuatnya nyaman baginya untuk bertindak diam-diam. Alasan lainnya adalah untuk mencegah eselon atas sekte Duai mengenalinya dengan mudah. Pada saat ini, Shoyan mungkin menghindari pandangan kepala Aulazon, tetapi Suzan yang telah mengamati situasi pertempuran dari pinggir lapangan telah memperhatikan lokasi Shoyan sekilas. Hatinya tanpa sadar merasa terkejut ketika dia melihat Shoyan benar-benar memiliki avatar dengan kultivasi yang begitu menakutkan. Untungnya, taktik seperti itu tidak akan digunakan padanya. Sekarang, satu-satunya hal yang tidak dimilikinya adalah kesempatan.
kesempatan untuk membunuh Shoyan secara tiba-tiba. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.